Jadi artinya kita lebih bisa melihat ada prospek solusi yang memang dalam koridor hukum dan bisa dipercaya dibanding sekedar kita menduduki KPU lalu untuk apa? Karena kalau menduduki KPU lalu mereka berhenti bekerja, itu bisa nanti jadi alasan misalnya situasi memaksa, lalu presiden terbitkan dekret lah. Bukan kita bicara melakukan sesuatu, kita mengerahkan misalnya cukup banyak orang, tenaga, pikiran, ya, gerakan untuk melumpuhkan KPU katakan. Tapi kita tidak bisa menjamin itu akan mendapatkan hasil yang lebih terukur. Terukur kalau kita lewat bagaimana DPR itu menjalankan fungsi angketnya. Jadi saya kira catatan penting kita yang paling utama adalah bahwa pemilu telah berlangsung secara curang. Ya. Nah, kecurangan ini dimulai sebelum pemilu itu berlangsung sampai setelah berlangsung. Itu satu hal. Hal lain bahwa penyelenggara pemilunya ini juga bermasalah dan merupakan bagian dari rezim. Jadi kalau sudah melihat itu, sebetulnya rakyat itu bisa saja memulai dengan menuntut wakil rakyat menjalankan tugas pengawasannya. Pengawasannya itu apa? KPU-nya diaudit, kemudian pemerintahnya yang terlibat kecurangan sejak sebelum pemilu ini diselidiki menggunakan hak angket. Nah, ini cara yang memang dijamin dalam undang-undang. Dan kalau kita misalnya melakukan demo, kita berkumpul dan menyatakan pendapat, ini juga dijamin oleh konstitusi. Nah, kaitannya dengan apakah kita harus duduki KPU atau tidak, bisa saja itu nanti kita duduki lalu KPU bisa berhenti. Tapi apa solusinya gitu? Apa yang hendak kita capai di sana? Dibanding misalnya angket. Angket ini wakil rakyat. Mereka punya hak untuk melakukan penyelidikan. Nah, termasuk juga untuk menjalankan tugas pengawasan dari sisi mengaudit secara forensik, secara menyeluruh. Tentang bagaimana KPU itu menyelenggarakan pemilu ini, ditambah lagi tentang bagaimana menggunakan perangkat yang namanya sistem IT. Artinya ini kita bersuara, berharap nanti rakyat itu menuntut memang dalam koridor hukum. Dan kelihatan prospek hasilnya itu seperti apa sepanjang DPR itu menjalankan fungsi atau tugas angketnya itu secara objektif dan profesional dan tanpa intervensi. Sehingga dengan begitu kita berharap nanti ada hasil. Apa hasilnya misalnya? Kalau memang ditemukan kecurangan TSM, itu kan tadi sudah disebutkan. Dampaknya adalah bahwa yang terlibat ini didiskualifikasi, ya kan? Lalu lebih lanjut lagi, kalau yang namanya pemerintah yang memang sedang diangket oleh DPR misalnya, diselidiki oleh DPR, kemudian ditemukan kejahatan yang dilakukan oleh presiden, ditambah lagi hasil audit KPU, IT-nya dan bagaimana mereka menjalankan fungsi pengawasan itu atau menyelenggarakan pemilu itu, ditemukan pula hal-hal yang memang melanggar. Ini dikombinasikan, lalu nanti dari situ bisa ada pernyataan pendapat dari DPR yang misalnya bahwa memang Presiden Joko Widodo terlibat dalam menjalankan pemilu yang curang secara TSM. Ini bisa dimaksulkan. Kemudian
Kalau memang penyelenggaraan pemilu oleh KPU ini bermasalah secara hukum, ini bisa dibatalkan. Salah satunya itu adalah membatalkan 02 sebagai paslon dalam Pilpres. Jadi artinya kita lebih bisa melihat ada prospek solusi yang memang dalam koridor hukum dan bisa dipercaya dibanding sekedar kita menduduki KPU lalu untuk apa? Karena kalau menduduki KPU lalu mereka berhenti bekerja, itu bisa nanti jadi alasan misalnya situasi memaksa, lalu presiden terbitkan dekret lah, atau memperpanjang jabatannya Jokowi lah. Ya kan, ini kita harus ukur juga ini apa. Tapi saya setuju bahwa itu sebagai pressure oke. Tapi pressure yang lebih mendesak bagi rakyat sekarang, saya menganggap itu lebih kepada gimana kita mendesak DPR untuk segera menjalankan fungsi atau wewenangnya menjalankan angket terutama yang terkait dengan pemilu curang, dan itu pasti yang kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu ini. Ya, jadi memang angket itu bukan kepada lembaga KPU, tapi memang ini bagaimana kebijakan dan juga peraturan-peraturan atau sepak terjang pemerintah dalam kaitannya dengan pemilu ini. Itu lebih relevan dan itu yang dijamin oleh konstitusi menurut pasal 20A Undang-Undang Dasar. Itu saya kira bukan kita bicara melakukan sesuatu, kita mengerahkan misalnya cukup banyak orang, tenaga, pikiran, ya, gerakan untuk melumpuhkan KPU katakan. Tapi kita tidak bisa menjamin itu akan mendapatkan hasil yang lebih terukur. Terukur kalau kita lewat bagaimana DPR itu menjalankan fungsi angketnya. Oke, jadi begini, saya kira kalau tadi kembali ke ide awal untuk melumpuhkan KPU lah katakan ya. Saya kira nggak ada Pak Marwan. Bukan, KPU itu tidak ada. Bentar dulu, belum mungkin kata-katanya salah. Kita seperti Bu Usnul bilang duduki KPU. Oke, mungkin saya tidak penyelesaiannya itu di KPU. Jadi jangan bergerak kemana-mana dulu. Bukan melumpuhkan, bukan menduduki. Ya, jadi begini yang ingin saya sampaikan adalah itu satu hal dan saya tidak merasa perlu untuk menyatakan menolak itu gitu. Lakukanlah itu, ya kan? Tapi harus dicatat bahwa ada langkah yang lebih efektif dan efisien untuk bagaimana masalah kecurangan ini diselesaikan. Dan karena pidananya itu sangat berat, maka yang menjadi target kita adalah bagaimana pelakunya ini, ya, itu dilumpuhkan. Misalnya presiden terbukti pidana berat terlibat dalam kejahatan pemilu curang ini misalnya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang angket atau penyelidikan oleh atau audit oleh DPR ya dengan memanfaatkan atau meminta audit independen, auditor independen mengaudit lalu ditemukan memang ada kejahatan, ada TSM, maka ini juga bisa membatalkan paslon 2 misalnya. Jadi dua hal ini, saya kira ini jauh lebih prioritas dan ini mestinya dilakukan lebih prioritas dibanding kita tadi mau minta KPU menjalankan sesuatu yang memang tugasnya, tapi itu bisa saja akan lebih lama atau tidak efektif. Kenapa? Karena pemimpinnya ini adalah yang tadi jadi target kita, yang namanya Bawaslu, KPU. Jangankan dua ini, MK aja itu di bawah kendalinya presiden. Sementara presiden bilang kalau ada masalah, ada kecurangan, lapor aja ke Bawaslu, lapor saja ke MK. Itu kan yang dinyatakan oleh presiden. Dia berani nantang kita, nantang rakyat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini semuanya di bawah kendalinya dia gitu. Jadi kenapa kita tidak langsung mengadres siapa sebetulnya yang paling berkuasa terhadap isu ini. Apakah memang KPU tadi atau presiden? Ya saya bilang presiden. Maka alatnya juga harus besar. Apa alat besar itu? Ya tadi angket. Angket supaya bisa efektif ya kita minta rakyat juga menuntut, menggugat DPR untuk segera melakukan audit tadi atau yang namanya angket itu gitu. Ya jangan lupa Jokowi itu
berada di atas trias politika. Ya kan, dia eksekutif tapi legislatif juga dia kuasai. Apalagi di yudikatif itu dia kuasai dan ada ada paman Gibran di sana gitu. Jadi saya bukan, kembali lagi saya katakan, saya tidak menafikan, tidak menolak rencana teman-teman, tapi saya cuma menawarkan, mari melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien, karena itulah yang menjadi target kita, bahwa selama ini sudah hampir 8 bulan mungkin ya, itu yang namanya petisi 100 itu menyuarakan pemakzulan Jokowi. Ini sumber masalah ini gitu. Lalu kalau memang ini bisa dilakukan lewat angket pemilu curang, kenapa tidak gitu? Kenapa harus mipir-mipir dulu? Ya oke lah, silakan. Saya bilang paralel bisa, tapi yang lebih prioritas adalah bagaimana yang namanya Joko Widodo harus dihentikan, lalu paslon yang memang terlibat kecurangan karena didukung oleh pemerintah secara curang, maka ini juga harus didiskualifikasi menurut Undang-Undang Pemilu yang tadi sempat disinggung juga oleh teman kita, Pak Antoni Budiawan. Saya lebih cenderung ke sana. Jadi, nah, karena itu satu lagi yang penting adalah tetap saja bahwa DPR itu sebagian adalah orang-orang yang tersandra kasus, sehingga tidak akan independen untuk bersikap untuk mendapatkan misalnya angket sudah disetujui, tapi begitu nanti hasil angket untuk adanya misalnya pernyataan sikap oleh DPR di paripurna, itu bisa saja, itu kan harus melibatkan bukan cuma pengusung yang dari 5 partai itu, tapi termasuk dari yang mendukung paslon 2 misalnya. Nah ini saya kira perlu kita ingatkan, siapapun mereka, gunakanlah hati nurani, jangan mau disandra oleh rezim yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan. Yang itu saya kira sudah terus akan dilakukan. Apakah kita bangsa Indonesia ini mau membiarkan bangsa ini menjadi bangsa pecundang, ya, yang wakil-wakil rakyatnya itu ada di tangan 1-2 orang, ya, tanpa kuasa karena mereka itu terlibat korupsi. Karena itu partai ini juga harus membersihkan orang-orang yang terlibat korupsi ini supaya mereka bisa hidup bebas dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat secara utuh. Baik Pak Marwan, saya sambung sedikit, tuntaskan. Sekarang sudah beralih dari masalah KPU nih. Kalau misalnya ini berhasil untuk melakukan satu angket itu dilakukan, apa sih yang bisa dilakukan di situ Pak? Apakah bisa mengkoreksi atau bukan, jadi begini, namanya angket itu intinya adalah menyelidiki apa saja. DPR minta apa itu harus tersedia itu informasi. Dan itu akan bisa membongkar misalnya bagaimana yang namanya IT KPU diadakan, proses pengadaannya seperti apa. Bisa juga bagaimana waktu bansos itu dibagi-bagi oleh polisi. Ditemukan bahwa polisi ini banyak sekali yang memang mengantar yang namanya bansos dari pemerintah itu. Atau bagaimana misalnya kepala-kepala desa itu dikumpulkan untuk memilih paslon nomor 2 misalnya. Nah ini kan sudah sangat banyak beritanya, tapi kalau itu dilakukan secara terbuka, sistematis oleh DPR, maka kejahatan ini bisa terbongkar. Belum lagi tadi kita bicara tentang adanya yang disebut dengan automatic adjustment. Ya, automatic adjustment. Karena nggak ada duit, sudah habis untuk bansos, ngambil dari mata anggaran lain. Tapi alasannya adalah ini sesuatu yang diperintah oleh Presiden. Andai kata Pak Marwan, misalnya DPR cukup membawa bukti untuk menanyakan kepada Presiden dan ada bukti-bukti yang dia tidak bisa menjawab dan bahkan signifikan sekali itu memang ada satu bukti kecurangan seperti itu, apa yang akan ya artinya kan DPR bisa menyatakan sikap, wah ini kecurangan sudah terjadi. Nah kalau kecurangan itu sifatnya TSM, maka sanksinya adalah ini, begitu. Ya kan, sanksinya itu tadi didiskualifikasi, gitu. Nah lalu juga kalau bicara tadi tentang pengadaan sistem IT KPU, setelah audit DPR melihat, wah ini ada keterlibatan dari eksekutif. Nah, eksekutif juga bisa jadi sasaran. Jadi kalau bicara angket itu hanya berlaku terhadap pemerintah, bukan kepada lembaga seperti KPU. Tapi keterlibatan pemerintah dalam
bagaimana sepak terjang KPU itu berlangsung, termasuk dalam pengadaannya itu kan ada keterlibatan pemerintah. Kalau dalam angket itu bisa terbukti bahwa juga ternyata eksekutif ini atau presiden ini terlibat, itu juga bisa mendatangkan sanksi. Nah, apalagi kalau memang tujuannya untuk kita ini menegakkan hukum, terutama terhadap pengkhianat negara yang didefinisikan di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017. Pengkhianat negara ini salah satu kategorinya adalah yang melanggar pasal-pasal dalam konstitusi. Ya kan, pasalnya itu apa saja? Nah, ternyata misalnya ditemukan dalam pengadaan itu atau dalam proses penambahan dana bansos tadi itu melanggar pasal 23 karena tidak melibatkan DPR. Ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk pemakzulan. Gitu.